Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Pak Fani lagi. Temuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, untuk pertemuan kali ini kita fokus ke menghindari minuman keras. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama menjelaskan arti Homer. Ya, yang kedua menyebutkan arti Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 tentang Homer. Yang ketiga menjelaskan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 90-91 dan menampilkan contoh perilaku membiasakan diri menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pengertiannya yang pertama, apa itu minuman keras atau Homer? Menurut bahasa, Homer itu artinya penutup. Jadi Homer adalah segala sesuatu atau hal-hal yang bisa menutupi akal dan pikiran dari manusia. Nah, kemudian di kalangan masyarakat umum, kata Homer lazim digunakan sebagai sebutan dari minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya. Pengertian minuman keras sendiri adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan, terutama etanol dengan kadar tertentu yang bisa membuat yang meminumnya menjadi mabuk atau hilang kesadaran atau hilang akal jika meminumnya dalam jumlah tertentu. Apa saja yang bisa menutup, merusak, dan menghilangkan pikiran atau akal dikategorikan sebagai Homer, baik berupa benda padat, cair, ataupun gas. Jadi yang dinamakan Homer itu tidak hanya berupa minuman, tapi juga bisa berupa benda padat dan gas. Ya, untuk lebih memahaminya, silakan diperhatikan video di bawah ini, video ini tentang pemusnahan minuman keras. Nah, itu tadi tentang proses pemusnahan minuman keras.
Ini satu asli jadi 5. Paling mahal mana? Yang paling mahal ya. Ini asli nggak di mana nih? Angkat pakai boleh. Bedanya udah deh. Yang pakai plastik palsu kan? Sing cobian ku kasar, cobian lah ku kasar. Karena ini yang plastik di Mana? Yang paling mahal yang mana? Yang ini. Ya ini plastik yang biasa. Ya kecap ya mah. Iya Pak. Ya oksi. Karena gasnya tadi palsu ke dewa itu ya. Yang kemarin di masih kelir rasa apa itu Pak? PT perusahaan jenggot kayaknya aja ya. Awalnya apa lah? DPR nggak ada. Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3. Lama ya. Ini harus Pak. Dari LSM, Ormas. Sama. Bismillah. Kebersihan orang Islam. Berikutnya, apa saja dampak negatif yang disebabkan dari khamr? Ada beberapa dampak, ya, banyak dampak yang disebabkan. Yang pertama, memboroskan harta dan menghilangkan akal. Yang kedua, menyebabkan permusuhan. Yang ketiga, berpaling mengingat Allah. Yang keempat, bisa menyebabkan perzinahan. Yang kelima, kunci terjadinya kejahatan. Dan keenam, ibadahnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Berikutnya, membahayakan iman jika menjelang ajal. Yang ketujuh, fisik jadi sering sakit, mengganggu tetangga dan masyarakat. Kunci terjadinya kejahatan, karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-khamru umul khaba'is. Khamr itu adalah pusatnya kejahatan, kunci dari segala kejahatan. Dalilnya apa? Dalil yang menjelaskan dilarangnya meminum minuman keras, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, 91,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan. Rizqum min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an tuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau berjudi dan berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nah, ini jelaskan bahwa meminum minuman khamr keras, berjudi dan menyembah berhala, itu termasuk perbuatan setan yang harus dihindari. Jangan sampai terlibat dalam perbuatan-perbuatan seperti itu karena bisa mengganggu iman. Itu dalil nakli tentang haramnya atau tidak boleh meminum minuman. Hadisnya apa? Ada hadis lagi. Hadis yang menjelaskan tentang khamr. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi semua benda baik padat, cair atau gas yang menjadikan mabuk itu adalah termasuk khamr, dan yang menjadikan mabuk itu hukumnya haram. Nah, contoh-contoh khamr ya, ini berupa cairan. Kalau di pasaran itu berupa bir atau alkohol, minuman beralkohol dengan kadar yang banyak, bisa juga berupa narkotika, pil dan lain-lain. Itu contoh dari khamr. Bagaimana cara menghindari perilaku minum khamr? Ya, yang pertama pastinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan pendidikan agama atau sejak dini. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang harmonis. Komunikasi itu penting. Yang keempat, orang tua harus menjadi tauladan yang baik untuk anaknya dan memberikan tauladan. Hendaknya memahami jika penghasilan haram maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Melakukan upaya preventif yang sistematif dengan terencana dan terarah, menciptakan lingkungan yang aman dan tenang dan harmonis. Nah, itu cara untuk menghindari minuman keras. Demikian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terhindar dari minum minuman keras agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek. Dan pesan saya, jangan sekali-kali mencoba minum atau mengkonsumsi khamr. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.